Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati dengan NIM 8601956004. Saya mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan modul pencemaran lingkungan. Saya memilih praktikum mengenai pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Ada 7 gelas plastik ukuran 500 ml dan 7 gelas plastik ukuran 300 ml. Masing-masing telah diberi label dengan tulisan yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada kertas saring atau kertas tisu, sendok, pinset, air ledeng secukupnya, kemudian deterjen, biji kacang hijau, gelas ukuran 500 ml dan 1000 ml, tabel pengamatan, dan alat tulis, penggaris, dan juga kardus. Baik, untuk langkah kerjanya, saya telah menyiapkan 7 gelas dengan label yang berbeda-beda. Pertama, saya menyiapkan label dengan tulisan kontrol, label dengan tulisan 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25% dan 3,1%. Selanjutnya, untuk membuat larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, saya akan mengambil gelas ukur yang berukuran 1000 ml. Saya akan memasukkan deterjen ke dalamnya. Lalu saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini adalah larutan deterjen 100%. Selanjutnya, saya akan tuang ke dalam gelas yang bertuliskan 100%, sebanyak 500 ml. Larutan 50%, saya akan menambahkan 500 ml air ledeng ke dalam gelas yang berukuran 1000 ml. Ini adalah larutan deterjen 50%. Saya akan tuangkan 500 ml ke dalam gelas yang bertuliskan 50%. Untuk membuat larutan 25%, saya akan menambahkan air lagi sebanyak 500 ml ke dalam gelas yang berukuran 1000 ml ini. Larutan 50% ini akan berubah menjadi 25%. Kemudian saya akan menambahkan 500 ml air lagi. Dan larutan ini akan berubah menjadi larutan 12,5%. Saya akan tuangkan kembali. Lakukan langkah ini terus-menerus. Larutan 12,5% ini akan menjadi 6,25%. Kita tambahkan lagi. Larutan ini menjadi 3,1%.
saya akan menambahkan 500 ml air ke dalam gelas yang bertuliskan kontrol. Gelas ini benar-benar hanya air ledeng atau PDAM. 7 larutan deterjen ini sudah selesai. Langkah selanjutnya saya akan merendam biji kacang hijau ini dengan air. Saya akan pilih biji kacang hijau yang terendam yang akan saya gunakan untuk melakukan praktikum ini dengan membuang kacang hijau yang mengapung di air. Biji kacang yang mengapung ini adalah biji kacang yang kurang bagus, jadi saya akan ambil dan sisihkan. Selanjutnya saya akan masukkan biji kacang hijau pilihan ini kira-kira 10 biji ke dalam masing-masing gelas dengan larutan deterjen yang berbeda-beda. Biji ini direndam selama 5 menit. Sambil menunggu, langkah selanjutnya saya akan memasukkan tisu ke dalam masing-masing gelas. Fungsi tisu ini adalah untuk menanam biji kacang hijau. Kemudian saya akan basahi tisu ini kurang lebih 3 gelas sesuai dengan airnya dengan tulisannya. Kontrol dengan air yang bertuliskan kontrol. 100% dengan ke dalam gelas yang bertuliskan 100%. Dan selanjutnya. Setelah 5 menit, biji kacang hijau yang tadi direndam dikeluarkan dan ditaruh di atas tisu. Kemudian, masukkan sekitar 10 biji dan tata rapi di dalam wadah yang sudah disiapkan. Gelas ini adalah gelas yang sudah diberi masing-masing air larutan deterjen tadi dengan presentasi yang berbeda-beda. Baik, kita akan tutup kacang hijau ini dengan kardus agar tidak terkena cahaya dan menunggu selama 24 jam. 24 jam telah berlalu, saya sudah membuka kardus ini untuk mengamati pertumbuhan biji kacang hijau yang sudah saya tutup selama 1 hari. Dapat kita lihat, di sini biji kacang hijau mulai berkecambah, namun panjang akarnya berbeda-beda tergantung konsentrasi larutan deterjen yang merendamnya. Semakin banyak larutan deterjen yang diberikan, semakin pendek pertumbuhan kecambahnya. Untuk lebih akurat, saya akan mengukurnya dengan instan. Kita keluarkan dulu biji kacang hijaunya dari masing-masing. Lakukan pengukuran pada 10 biji masing-masing kacang hijau yang sudah dikeluarkan dari gelas, tergantung dengan konsentrasi deterjen yang sudah tertera dalam gelas. Saya akan mengukurnya menggunakan mistar. Ini adalah hasil pengamatan panjang pertumbuhan akar kecambah selama 1 hari. Selanjutnya, saya akan tutup kembali menggunakan kardus
kardus dan menunggunya untuk hari kedua selama 48 jam. Kita kembalikan lagi ini ke dalam kardus. 48 jam telah berlalu, saatnya saya membuka kardus kembali dan melakukan pengamatan pertumbuhan kecambah di hari kedua ini. Di sini terlihat jelas dampak pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, berdampak negatif karena menghambat pertumbuhan akarnya. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran kembali di hari kedua setelah kecambah saya tutup menggunakan kardus selama 48 jam. Kita akan keluarkan dulu kecambahnya dari gelas ini. Setelah dikeluarkan, kita akan hitung kembali menggunakan mistar yang ada milimeternya. Kita akan cek apakah ada perbedaan antara kecambah yang disimpan selama 1 hari dan 2 hari. Dapat dilihat di tabel pengamatan, terlihat jelas perbedaannya.